Ada tidak ada Dismas di rumahnya, pokoknya bawa ke sini. Kalau ada, Ya, tanyakan saya yang butuhkan. Ya, kalau faktanya ada, Dismas ada di sana dan dia membiarkan barang itu diambil. Kalau tidak ada orangnya gimana? Iya, faktanya Kalau tidak ada orangnya, kan Tuan punya keledai itu di sana. Kalau tidak ada orangnya. Iya, faktanya. Kalau tidak ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya Tuan bagaimana? punya keledai itu ada di Kalau sana, tidak kan? ada orangnya. Iya. Karena orangnya itu heran. Aduh, Orang itu heran. Yang punya keledai itu ini heran. pula kelas Yang punya keledai itu heran. Yang punya keledai itu heran. Beberapa orang yang ada di situ berkata kepada murid yang mencuri keledai tersebut, apa maksud kamu melepaskan keledai itu? Itu mencuri, di mana ada kata mencuri? Mencuri itu mencuri. Muridnya tangkap basah. Aduh, muridnya tangkap basah. Kalau kau mau cari kesalahan Bible, janganlah adalah kesalahan yang begini goblok. Kamu yang bertanya, makanya kita bahas. Kamu yang bertanya, kau yang buka aib Tuhan curi keledai. Kalau kau percaya Yesus mencuri keledai, kau hanya menjatuhkan kepintaran kau. Lah itu buktinya. Pergilah katanya. Pergilah ke sana. Sudah diketahui. Pergi kau dalam di situ, Bible kamu akan menemukan seekor keledai. Ambil, bawa ke sini. Itu perintah apa? Perintah apa itu? Itu perintah atau bukan? Ya. Kejadiannya macam mana? Kalau misalnya tidak ada tuannya. Ya, kejadiannya macam mana? Tuannya ada di sana kan? Kalau dan dia misalnya tidak ada, kan? Kalau misalnya tidak ada tuannya, apakah keledainya tetap diambil? Tuannya ada di sana kan? Kalau tidak ada tuannya, apakah tetap diambil? Kesudahan ceritanya tuannya ada di sana. Kalau misalnya tidak ada tuannya, apakah tetap diambil? Apalagi kalau kesudahan cerita tuannya ada di sana. Kalau misalnya tidak ada orangnya, tidak ada tuannya, apakah tetap diambil? Apalagi kalau kesudahan cerita sekiranya supaya kita tahu bahwa Yesus sedang meminta muridnya untuk mencuri. Kesudahan ceritanya Yesus mencuri atau tidak? Iya, saya tahu kalau muridnya tangkap basah. Tangkap basah nggak muridnya? Ketangkap basah nggak muridnya? Ketangkap basah nggak muridnya? Kepintaran yang kau mau tunjukkan. Muridnya itu ketangkap basah nggak? Muridnya ketangkap basah nggak? Jawab dulu dong. Carilah yang kamu yang bawa materi ini. Kau yang bawa materi ini. Bila kau percaya Yesus mencuri keledai, kamu yang bawa. Iya, muridnya ketangkap basah. Muridnya ketangkap basah. Muridnya ketangkap basah. Muridnya Yesus. Hanya orang goblok yang percaya Yesus curi keledai. Ketangkap basah. Kutanya dulu samamu. Muridnya ketangkap basah enggak? Muridnya ketangkap basah enggak? Tangkap basah apa? Lah, ketahuan dia sama orang. Ketahuan sama yang mempunyai. Ketahuan dia ngambil. Ketahuan ketangkap basah dia. Dia nggak izin. Ceritanya macam mana? Iya, dia tidak izin ngambil barang orang. Lalu kemudian ketangkap basah sama yang punya. Akhirnya yang punya itu bertanya, apa maksud kamu mengambil keledai itu? Lalu para pencuri ini menjawab. Apa kata pencuri ini? Apa yang dikatakan oleh para pencuri? Apa yang dikatakan oleh para pencuri? Apa yang dikatakan oleh para pencuri ketika ketangkap basah? Apa? Zuma, ini saja level kepintaran kau. Aku tanya samamu. Apa jawaban pencuri keledai itu ketika ketangkap basah sama yang punya? Apa? Pencuri keledai? Siapa yang curi keledai? Iya. Itu disuruh sama Tuhan Yesusmu mengambil barang orang. Di mana ada pencuri keledai?
Itu mengambil barang orang ketangkap basah. Kesudahan ceritanya ada berlaku pencurian. Kesudahan ceritanya para pencuri ketangkap basah. Kesudahan Para pencuri ceritanya ada ketangkap berlaku basah. pencurian. Kesudahan ceritanya para pencuri ini ketangkap basah. Lalu ditanya, apa maksudmu melepaskan keledai itu? Jawab para pencuri, seperti yang dikatakan oleh bos kami. Maka kemudian bos kami memerintahkan mengambil barang ini, keledai ini. Maka orang-orang itu membiarkan. Maka orang-orang itu membiarkan mereka mencuri, lalu mereka membawa hasil curian itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas keledai hasil curian tersebut. Begitu, bosku. Ini ya itu hasil curian. Hasil curian. Orang membiarkannya mencuri. Kenapa orang membiarkannya mencuri? Ya karena Yesus, orang takut. Mungkin dia dibilang perampok. Yesus yang menginginkan bos kau itu ya. Iya. Yang mengamuk di rumah di depan bait suci. Iya. Oh, ambillah. Pencuri dia. Pencuri dibiarkan mencuri keledai. Jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu pergi ke sono, di sono itu ada keledai. Lepaskan keledai itu, bawa ke sini. Kalau kamu ketemu dengan orang, tanya, aku yang membutuhkan. Baik, bos. Kan gitu. Pergilah dia ketepak. Dilepaskan keledai itu, ketangkap basah dia, ketangkap basah. Kau mengapain keledai orang? Apain kau ambil keledai orang? Ini tuan, bos kami mau, Yesus mau menginginkan ini. Oh ya sudah, ambillah. Ini saja level kepintaran Zuma. Orang-orang itu takut. Kenapa? Orang itu takut. Kenapa? Meskipun keledainya dicuri, orang-orang itu takut. Kenapa? Karena Yesus bisa melakukan sihir. Bahaya Yesus kalau tidak dibiarkan. Iya, menurut orang-orang Yahudi pelaku sihir. Orang Yahudi menganggapnya pelaku sihir. Iya. Yesus itu dianggap pelaku sihir. Iya, orang-orang Yahudi mengatakan itu. Mana ayatnya orang Yahudi berkata Yesus ahli sihir semua? Jangankan dibilang orang penyihir. Yesus itu dituduh orang gila. Dongengnya si Juma ini. Satu-satu koin. Ini saja level kepintaran Zuma. Yesus curi keledai, curi gandum. Itu buktinya. Itu tuh buktinya tertulis. Lucu kau itu. Itu saya ngantuk. Kira pinter kau Juma. Apa? Coba kau baca Matius 12. Dismas. Diam dulu Dismas. Gantian Dismas. Udah syarat lagi belum? Coba ya, aku bacakan kau dalilnya ya. Udah syarat lagi belum? Kau bilang katanya Muhammad Tuhan. Nih. Kau syarat lagi belum? Oke. Kau bacakan samamu ya. Kau udah syarat lagi belum? Kau ngaku katanya Muhammad Tuhan. Dengar dulu. Jadi dia ngaku Muhammad Tuhan. Gimana? Bener nggak itu syarat gini semua ya Kristen ini ya. Mau diskusi baik-baik nggak? Dia kan kafir. Kalau nggak mau diskusi turun aja. Kafir dia. Iya, koin Nabi, ini kesempatan ya. Aku tanya sekali lagi, kau mau diskusi baik-baik nggak? Kalau nggak, kami izinkan turun ya. Ya, saya kan mau emang Islam, maka saya tanya nih Zuma nih kafir. Syarat lagi belum? Ngapain kau nanya-nanya kayak gitu? Lah, lu bilang kafir. Kau mau diskusi nggak? Sekali lagi aku tanya, kau mau diskusi nggak? Oh, kau pertanyaan kafir, saya turun. Sorry lah ya. Ya, kau yang kafir ngomong orang kafir. Aneh kau ini, Oten. Turun lah, silakan. Dia yang kafir, orang pula yang dibilang kafir. Memang jadi teman-teman sekalian, tadi itu kan si orang Malaysia tadi itu, orang Kalimantan ke dia itu. Saya bacakan dalilnya ya.
Malaysia ini. Malaysia. Ya, jadi Yesus berkata begini, pergilah ke kampung yang ada di depanmu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Titik. Itu perintah. Tadi tidak disuruh minta izin. Yang pertama, lepaskan, bawa kemari. Dan sekiranya ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Yesus memerintahkannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sekiranya tidak ada orang yang menegur murid-murid Yesus? Status daripada pengambilan keledai berdasarkan hukum itu apa? Mencuri kan? Mencuri. Yang kedua, dia mengatakan dia akan segera mengembalikannya ke sini. Pertanyaan kita, apakah keledai itu sudah kembali? Di mana dikembalikan, tertulis di dalil mana? Lukas, Markus, Matius? Di mana tertulis? Yohanes kah? Atau di Roma, Galatia, Filipi, atau di mana tertulis? Tak ada. Jadi kapan keledai itu dikembalikan? Tidak ada beritanya, gelap. Tidak ada berita selanjutnya di kitab manapun, tidak ada berita Yesus murid dan muridnya mengembalikan keledai yang diambil milik orang. Itu nggak ada. Memang sulit. Sulit memang. Mau dibilang bukan pencuri ya. Faktanya begitu yang tertulis di kitabnya. Iya. Barang orang diambil, ketika ketangkap basah baru bilang mau dipakai dulu, pinjam, nanti dikembalikan, tapi tidak kembali-kembali. Masolang panga paluka. Assalamualaikum abangku, Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kita yang Kristen silakan naik. Ketik 3 ya, ketik 3 yang Kristen. Tapi kalau dari masalahnya Kak, kalau naik ditanyain langsung keledainya kemana, bingung mereka. Itulah, dia nggak ada data keledai itu kembaliin apa belum. Jadi banyak hal yang seirama dengan itu, seperti kemudian di dalam Matius 12 atau Matius 15, bagaimana kemudian Yesus dan juga muridnya memetik gandum. Ini gandum siapa yang dipetiknya? Ada nggak izin? Enggak. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Di mana dia minta? Di mana dia minta? Minta pada siapa? Iya. Gandum orang. Bukan ladang dia juga ya kan, Bang? Bukan, tidak ada cerita kalau dia itu ladangnya mereka. Ayo, gimana dong? Masalah, jadi kalau dia sendiri buka aibnya Tuhannya ya deritanya. Masalah semua ya, perkara semua ini, Bang Juma. Ya, tapi sebenarnya yang diceritakan di Matius 12 itu bukan Tuhan mereka. Tuhan mereka itu yang diceritakan di Matius 28, Markus 16, Yohanes 20, kemudian Lukas 22 yang sedang disidang, yang datang ke Ananias, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, dan juga Wahyu 22 yang punya tato di paha. Itu Tuhan mereka. Cuman ketika kita berdiskusi dengan orang-orang ini, dia mengambil dua Yesus, Yesus anak Maria dan juga Yesus anak Bapa.
itu diambil dua-duanya. Jadi kita yang tidak mengerti tentang Bible nanti akan tergiring. Oh ternyata Yesus itu cuma satu. Siapa bilang? Yesus Yahudi dan Yesus Romawi itu adalah dua Yesus yang berbeda. Itu harus ditahu itu. Yesus yang tidak bertato dengan Yesus yang bertato itu dua Yesus yang berbeda. Jadi Tuhannya bertato Yesus gitu, yang Bang? menampak. Iya begitu. Ya. Yesus yang menampakkan diri di tengah kuburan dan Yesus yang menampakkan diri di tengah langit itu adalah Yesus yang berbeda. Dua Yesus yang berbeda. Dan kalau ada Kristen yang keberatan, tolong hadapkan ke saya biar ku ajarin, biar kita terapi supaya dia sadar bahwa Paulus juga mengatakan ada minimal dua Yesus dalam kitabnya, dan Yesus pun mengatakan memang banyak Yesus. Begitu. Silakan. Allah berkata. Insyaallah. Ada musiknya. Musiknya. Ada musiknya di mute dulu. Mungkin Gurunda lagi live. Iya, yang kasihan yang nge-live kalau ada musiknya. Musiknya santri. Iya, dipecahin aja sound sistemnya. Yang Lempar hebat kalau ini. kan. Yang hebat ini yang bisa nato Tuhan ini siapa ya kira-kira yang mentato Tuhan ini ya? Anak Maria itu nggak pernah ditato. Iya, yang Anak Maria. Anak Maria yang bertato ya? Enggak. Iya. Enggak ditato, anak Maria itu enggak ditato. Pertanyaannya, nah ini ada tamu. RC, selamat sore. Tatonya di Ken Tato di Bali kayaknya. Waktu main ke Atlas ya Gurunda ya. Bukan Dek, bukan. Dia mungkin bertato pakai getah jambu mente. Oh, digosok-gosok. Aduh. Kan bisa luka itu kan kalau pakai Iya luka. Nanti berbentuk sendiri. Ah, iya itulah. Bang Zuma. Siap. Sinyalnya ini ya. Saya ingin bertanya sedikit Bang Zuma. Siap. Kul huwallahu ahad dengan Elohim Ehad itu kalau dalam bahasa Semitik itu sama atau beda Bang? Itu aja Bang. Kul huwallahu ahad dengan Elohim Eloah Elohino Ehad itu merujuk kepada, iya betul, merujuk kepada hakikat yang dituju. Elohim merujuk kepada Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Kul huwallahu ahad. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ajaran daripada Nabi Ibrahim itu terkait dengan ajaran nabi-nabi setelahnya, keturunannya. Itu sama itu. Cuman ya pelafalan dari bahasa Semitik itu tidak semuanya huruf-hurufnya, cara penyebutannya, kemudian nikutnya, tanda bacanya itu sama. Seperti itu Bang. Iya, siap. Jadi kemarin itu kan sempat diprotes oleh panitia surga terkait pernyataan saya bahwa Allah masih merahasiakan namanya kepada para nabi-nabi, dalam arti kata Allah tidak menekankan sebagaimana Allah menekankan kepada Nabi Muhammad tentang namanya. Apakah kemudian orang-orang terdahulu lafalan Allah itu sudah ada? Sudah disebutkan? Sudah. Tapi Allah belum menyatakan penekanannya bahwa itulah namaku, itulah namaku, itulah namaku. Nah ini kemudian panitia surga salah memahami lagi-lagi, ya karena mencari kesalahan-kesalahan aja kerjanya.
Dia menganggap bahwa nama Allah itu belum ada karena masih dirahasiakan. Bukan. Nah, lafaz Allah itu sudah ada, dipernyatakan kemudian Allah kepada para nabi-nabi. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa ini loh namaku. Allah hanya memberikan kemudian nama itu, namanya, tetapi tidak menekankan kepada mereka bahwa namaku ini adalah Allah. Nanti kepada Nabi Musa, baru kemudian kepada Nabi Muhammad, Allah, bahwa namaku itu Allah. Itulah namaku. Tapi nama-nama yang lain sudah dinyatakan oleh Allah. Asmaul Husna itu sudah dinyatakan oleh Allah kepada para nabi. Sifat-sifat Allah itu sudah disampaikan. Ya, termasuk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran memang ada. Ketika Nabi Sulaiman itu mengirim surat, di situ ada kata Bismillah. Tetapi tidak ada kita menemukan bahwa Allah menyatakan kepada Nabi Sulaiman, namaku itu ini loh, ini namaku. Itu nggak ada, kita nggak temukan di dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah sebagai nama sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabi. Tapi panitia surga lagi-lagi menganggap itu adalah sebuah kesesatan, karena mereka memaknai seakan-akan waktu itu saya berdiskusi, saya lagi menolak, padahal saya lagi berdiskusi dengan Oten. Nah, inilah kalau menjadi penilai, tapi cakrawala berpikir itu masih minim, itu bahaya. Kalau orang punya loncatan berpikir, ya pasti tidak akan mengambil kesimpulan seperti itu. Minimal dia bertanya, ini pasti ada sebab musabab orang ini mengatakan hal ini. Berbeda dengan yang tadi. Mana buktinya kalau Yesus itu curi keledai? Sudah disampaikan, tapi masih ngeyel. Lihat endingnya. Ya endingnya ketahuan aja nggak ada beritanya dikembalikan. Apalagi tidak ketahuan. Aneh tapi nyata ya Bang ya. Luar biasa. Nyata tapi aneh. Oh, nyata tapi aneh. Ah. Oten kan suka yang dibalik-balik begitu. Nyata tapi aneh. Luar biasa. Ya, mungkin dari teman-teman Kristen yang di bawahnya mau naik silakan ya. Yang enggak teman-teman Kristen salah. Yang Muslim ditahan dulu ya. Yang ini ingin naik. Saya coba cek dulu di bawah. Tadi sudah Ya, ini saya lagi nyari Oten, sabar. Kami lagi ngecek-ngecek juga nih, udah kirim-kirim ke Oten. ada penginjilan gratis hari ini tepat di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2025. Bang Zuma mengadakan penginjilan gratis di rumah BKPRI official. Luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman di support di Tether Player, di share Tether Player, Dek, ngapa nggak pakai api Kaltim, Dek? di share ulang. Udah ini aja nggak apa. Dan di follow ya akun Bang Zuma, Bang Satria Istiqomah, Haji Samin, Bang Rio, termasuk saya, Api Jabodetabek nih, di follow. Teman, jangan lupa juga di follow teman-teman ya. Kita saling ini support. Ya, ini akun terakhir soalnya habis pakai ngamsal. Aduh. Kerjanya ngamsal terus. Ini cuman nggak bisa diposting ulang katanya. Bisa, karena pembatasan ini. Oh, karena pembatasan ya. Paling di share aja ke teman-temannya. Ke Pak Bom juga di share. Biar turun kiloan Pak Bom. Posting ulang ya? Ya nggak bisa. Falak. Ya, kita gantian. Makmil. Yang saudara-saudara kita yang Muslim ditahan dulu ya. Kita cari Kristen dulu biar ada diskusi.
Mak Mil. Selamat sore Mak Mil. Islam atau Kristen? Nah inilah terkadang teman-teman ini ngerti tapi giliran dikasih naik ini juga dia. Mungkin kepencet mungkin. Makmil monitor, Makmil. Selamat sore. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika. Makmil. Nggak ada jawaban, turun Bang. Ganti yang lain. Yang lain masih ngantri loh di bawah, kawan-kawan. Coba Pak Haji Samin monitor, Pak Haji Samin monitor, masih bersuara. Turun kan? Iya. Ada suara. Oke, aman. Saya Pak Haji ya. Akun saya satu aja loh, Mbak Dedi. Ini akun saya. Oke, siap. Yang lain udah update semua. Yang satu. Ya nggak bisa ulang. Nggak bisa ya? Nggak pembatasan berarti hostnya ini. Iya, tadi udah 2 kali sih. Di awal-awal tadi. Iya. 2 kali kena. Tidak pembatasan langsung. Pakai anti rungkat nggak, Del? Enggak. Pakai anti rungkat? Nggak bisa aku pakai anti rungkat ya. Nggak bisa ya. Bisa. Jadi di update Bisa, itu. Yang kemarin aku kirim kemarin itu. Udah, tapi aku nggak bisa masuk. Masih tetap yang lama. Masih ada tulisan download now. Ntar di tutorial. Sebentar sabar. Aman itu aman. Iya, kena PL tadi, baru buka tadi kena PL. Ya, kawan-kawan silakan yang mau naik Oten ya. Kami utamakan yang Kristen. Oten, apa pasal Oten takut naik? Pasalnya mereka takut, malu. Ternyata Yesus menyuruh mencuri keledai. Waalaikumsalam. Bergabung juga. Terima kasih supportnya. Nggak mau jujur mereka. Kalau disuruh mencuri keledai itu nggak mau jujur. Ya mungkin teman-teman yang mau bertanya sama Bang Zuman di Bang Santri Istiqomah di Sepasi. Pasti hadir saudara kita yang misionaris ini. Dia sering ketemu sama aku berapa kali sudah. Diakui saya sekarang angkat tangan, nggak bisa lagi menahan Al-Quran, nggak bisa. Mau tidak mau bukan Al-Quran yang datang ke saya. Tetapi memang batin saya yang tertarik pada Al-Quran. Nggak bisa lagi saya lanjutkan misi ini, saya harus syahadat. Masuk Islam. Akibat dari belajar Quran. Iya. Lanjut. Makanya tadi Ebi pengen bilang, Ebi aja beralih, Masya Allah dari Kristen menjadi Muslimah. Kenapa beliau malah keluar? Tadi pengen ngebantah cuman Bang Zuma telat naiknya. Telat naik. Ebi di bawah dia tadi Bang Zuma. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada juga masalah poligami. Mohon maaf Bang Zuma, agak sedikit Ebi angkat lagi ya. Iya, boleh. Mohon izin juga buat semuanya. Pada saat Ebi menjadi pada saat Ebi masih menjadi istri dari seorang anak dari pendeta, beliau sempat meminta izin tuh Bang Zuma untuk melakukan poligami. Keren. Ada satu hal yang tadi Ebi udah gregetan banget pengen naik ngebantah omongannya itu karena kata siapa Kristen tidak boleh poligami. Setahu Ebi pada saat itu mereka itu mengatasnamakan dari perjanjian lama ya Kang Bang Zuma. Mereka berpatokan dari itu, isi dari perjanjian lama, dimana pada saat itu kan Ebi memang benar-benar hanya mengikuti dan menaati apa yang Ebi tahu ya, karena kan setahu Ebi juga ada di beberapa ayat yang tidak boleh itu. Bahkan iya. Itu kekeh tuh Bang Zuma, ada sekitar 1 bulan kita tidak ada komunikasi. Misalnya Ebi sempat marah karena Ebi bilang kenapa harus poligami sedangkan banyak kamu nih anak salah satu. Saya bukan ingin saya bukan nafsu ya atau bagaimana, daripada saya melakukan atau menceraikan kamu atas dasar perzinahan, lebih baik saya meminta izin. Dari situ
Ebi sempat mikir kamu nih Muslim atau Kristen. Sempat ada perdebatan pada saat itu, cuman ya makanya kalau dibilang di Kristen tidak ada poligami tuh kayaknya Ebi mengalami secara langsung. Ada satu perjanjian yang maksudnya mereka bilang bahwa oh enggak, di perjanjian lama boleh kok untuk poligami. Ya mohon izin sih Bang Zuma, yang maksudnya yang pada saat itu mungkin yang pada saat ini emang Bi tidak terlalu peduli ya pada saat ini ya. Cuman Bang Zuma kan lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada mereka. Makanya Ebi bilang, Ebi mau nanya nih sama Bang Zuma. Mohon maaf kalau Ebi sekarang agak lancang nanya, apakah benar pada isi perjanjian lama ada tentang pembahasan untuk diizinkan berpoligami? Dalil di dalam perjanjian lama tentang poligami itu banyak, dan tidak ada larangan, di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena nabi-nabi kalau kalau dilarang mereka untuk tidak berpoligami, bagaimana mungkin Daud, Salomo dan seterusnya memiliki banyak istri? Dan itu itu boleh dan tidak ada larangan. Mana larangannya di dalam di dalam Bible? Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada. Berarti memang tidak ada kan ya Bang Zuma untuk arahan di mana poligami itu dilarang kan? Nggak ada. Nah berarti nggak ada. Ulangan 21 ayat 15 itu malah diatur. Iya. Kami. Betul. Dicatat ya itu. Ulangan 21 15 tuh diatur. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami, nggak berdosa di situ. Ya sih. Makanya dari tadi perdebatannya masalah poligami. Siapa nggak boleh? Boleh kok. Boleh, nggak ada larangan juga. Nggak ada malah larangan diatur. kok. Bahkan mohon maaf ya Bang Zuma, saat ini kayaknya ada salah satu isi dari Bible ya. Ebi kurang. Ebi bilang Ebi belajar Bible malah dari Bang Zuma. Ada dimana ketika diceraikan, ini yang sampai sekarang masih jadi polemik buat Ebi secara pribadi juga ya Bang Zuma. Kemarin Ebi sempat dapat penjelasan dari Bang Zuma, cuman pada saat itu keputus karena sinyal deh kalau nggak salah. Untuk sekarang kan Ebi sedang dalam proses perceraian dengan mantan suami yang masih Kristen ya. Iya. Ada bahasa di mana Bang Zuma kemarin bilang bahwa itu secara otomatis akan terputus tanpa harus itu atau apa. Ebi tetap, karena kan agak ribet banget untuk melakukan proses perceraian itu ya Bang Zuma. Makanya Ebi bilang apa harus tetap diurus, karena otomatis kan Ebi harus ke Surabaya nih, atau bisa tolong diarahin nggak Bang Zuma kira-kira untuk ke arah statusnya, apakah tetap harus mengurus untuk perceraian? Kalau secara kenegaraan ya harus, tapi kalau agama cukup memperlihatkan sertifikat mu'alaf saja itu sudah boleh, sudah bukan lagi suami istri. Iya, berarti kemarin kan sempat pada saat pengajuan untuk perceraian kan diminta surat mu'alafnya ya Bang Zuma. Itu sempat mau ditahan kan ya, makanya Bi bilang oh nggak bisa, karena ini akan menjadi bahan acuan saya untuk mengganti data termasuk ganti KTP. Dia bilang cuman pihak dari gereja kan kayak gimana mau menahan surat itu, makanya sampai sekarang Ebi belum berani untuk ngurus
secara kenegaraannya. Tapi mohon, apa ada para mualaf yang pernah dari Posebi, apakah itu harus ditahan sama pihak gereja atau kita kasih surat apa namanya, surat ininya aja? Surat ini mualafnya boleh. Tapi perlihatkan aja saya tapi hanya muslim. ditunjukkan saja kan ya? Gimana? Emang hanya Mas Dewi hanya ditunjukkan tapi tidak disimpan sama mereka kan ya, Bang Juma? Karena kemarin sempat mau diambil untuk diurus katanya. Di fotokopi aja, Kak. Iya. Di fotokopi, serahkan fotokopinya udah. Yang aslinya mah jangan diserahkan. Ya. Oh ya. Ya kalau ingin kayak asli di print. Nah, kan sama-sama asli. Nggak perlu pakai seserahan. Ya sudah. Ya sih, itu aja sih. Ini ada yang nanya, ini ada amanah untuk ditanyakan ke Mbak Ebi ini. Apakah ibu Mbak Ebi ini mantan ini pramugari? Siapa? Mohon maaf. Ibunya. Ibunya Ya. Ebi? Ya. Oh enggak. Oh ya udah, berarti bukan. Kenapa? Ya ini ada orang saudaranya itu juga di Gresik, 3 anaknya juga mualaf yang ibunya itu mantan pramugari gitu. Oh, enggak, Ebi 4 bersaudara. Ya berarti 4 bersaudara. Ya. Ini ada pertanyaan Bu di bawah nih. Apakah Ibu Ebi ini perempuan? Iya perempuan. Iya perempuan Bang Endi. Ya. Ya udah, Bang Zuma Ebi izin pamit dulu buat semuanya juga. Akang Siantang, makasih buat waktunya. Ya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, istiqomah Mbak Ebi.